Jadi kita sampai pertemuan yang terakhir di akuntansi pemerintah 1 bersama saya Puji Wibowo dengan sahabat-sahabat saya di kelas 314. Yeay. Gimana rasanya ada pertemuan terakhir? Bahagia, sedih, galau, cemas? Gimana Mas, Pak? Saya rasa nano-nano, Pak. Waduh, nano-nano. Rasa gaduh-gaduh terasa ketoprak. Oke, gimana persiapan ujian, Mas, Mbak? Udah siap tempur ya? Masih sibuk dengan tugas, Pak. Saya nggak ngasih tugas kok. Dosen yang lain, Pak. Oh, dosen yang lain. Saya kan udah komitmen nggak ngasih tugas kalau minggu terakhir sekarang ya. Komitmen nggak tugas kalau minggu terakhir. Baik, hari ini agendanya review materi dan kuis ya Mas Mbak. Jadi sebelum ke sana, saya ingin review materi dan kuis Mas. Jadi sebelum ke sana, ini suara saya bergema ya Mas Mbak? Halo? Tidak. Berarti di tempat saya sendiri yang bergema nih. Oke, saya ingin komentar dulu ya teman-teman ya. Iya, Pak. Terkait lagu yang tadi saya putarkan, teman-teman pada denger kan ya? Lagu Melukis Senja, Budi Doremi. Ya, saya dapat lagu ini dari anak saya. Baru 6 bulan masuk YouTube, udah 50-an juta yang nonton. Ya, jadi penasaran kan? Oh, ternyata lagunya keren banget ya. Ada message yang bagus di sana yang disampaikan di dalam lagu itu. Oke, ada yang bisa komentar kira-kira message apa yang Anda dapatkan dari lagu tadi? Silakan. Halo, ada yang mau komentar? Silakan, Mbak. Mas. Udah pada tegang mau kuis apa ya? Santai aja, kuis masih lama. Soalnya belum saya upload juga. Sekarang kita ini dulu ya. Santai-santai dulu ya. Tadi dengar lagunya kan semuanya, Mbak, Mas? Oke, kalau nggak ada yang mau jawab ya saya tanya. Kan volunteer kan lebih bagus meningkatkan kepercayaan diri Anda. Kan nggak harus saya tunjuk, harusnya Anda punya inisiatif. Gitu. Tadi dengar nggak? Jawab, dengar Pak. Yang saya tangkap begini gitu ya. Jangan nggak ada respon apa-apa. Apa karena mau kuis daripada diem semua? Tenang aja, kuis mah gampang gitu doang. Mas Fatur. Ya Pak, maaf Pak, saya tadi joinnya terlambat Pak, nggak dengerin Pak. Oke. Akhirnya saya diam Pak. Ya maksud yang lain pada terlambat kan banyak yang nggak terlambat tadi. Oke, Mbak Nur Lail. Iya, Pak. Gimana Mbak, tadi denger nggak? Dengar tapi kurang mengetahui maksudnya, Pak. Oke. Mas Rafif. Iya Pak, sama kayak Laili juga. Wah, Anda gimana sih? Kalimat sesimpel itu apa Izin, Pak. Paham maksudnya gimana coba? Duh, bingung deh. Silakan Mbak Elzi. Izin mencoba, Pak. Enggak, Mbak. Kalau menurut saya tuh hidup tak akan berat saat kau tak merasa sendiri. Nah. Yang kutangkep, Pak. Anda merasa sendiri nggak sekarang? Enggak, Pak. Ini banyak teman-teman. Ya, kenapa lagu ini saya putar di pertemuan terakhir? Karena ini sangat relevan dengan kondisi kekinian, pandemi ya. Kita menghadapi pandemi yang tak berkesudahan, kita belum tahu nih sampai kapan selesainya ya.
Kita baru saja ada program vaksin dari pemerintah, tahu-tahu dapat kabar ada corona jenis baru yang sudah menghinggapi 70 negara. Ini kan kita jadi was-was ya. Belum juga vaksin pertama ini belum suntik ke seluruh rakyat. Nah, sudah ada jenis penyakit coronanya ya. Ini bisa jadi vaksin ini tidak efektif ya. Jadi makanya kita harus merasa kita ini sama-sama menderita ya. Sama-sama berat menghadapi hidup ini, tapi kalau kita merasa sesuatu perjuangan, insya Allah tidak berat ya, karena yang capek dalam PJJ itu enggak teman-teman semua. Tapi di belahan bumi sana lebih dari 215 negara alami hal yang serupa. Jadi ini adalah sebuah peristiwa global bersejarah yang menjadi cerita menarik buat anak cucu kita kelak ya. Bahwa pernah suatu masa di tahun 2020 dan 2021 ya ada situasi seperti ini ya. Ini mudah-mudahan menjadi pembelajaran buat kita. Kita harus kuat, kita hadapi bersama, capek bersama-sama. Insya Allah kita akan melaluinya dengan baik. Kita akan mendapatkan kebahagiaan bersama-sama. Gitu ya, Mas. Itu yang ingin saya sampaikan, message yang saya ingin teman-teman dapat dari lagu itu ya. Oke, kita akan materi dengan membahas soal lalu. Nanti saya panggil namanya satu ya, biar bagian semua. Baru selesai itu kita akan kuis ya. Izin Pak, Ya, Mas. tidak main tebak-tebakan dulu nggak Pak? Apa Mas tebak-tebakannya? Kemarin sih saya dapat, bentar ya Pak, saya cari lagi. Sudah saya cari, saya ada di HP, bentar. Pak, mohon izin Pak, share screen-nya tidak jelas Pak. Tidak jelas. Ngeblur Pak. Ngeblur, Pak. Oh, saya ngeblur. Bentar ya. Kalau kameranya saya matiin, kameranya. Masih nggak jelas, Mas. Masih Pak. Masih Pak. Udah. Masih ngeblur. Bisa ya. Tadi baik-baik aja ya. Sekarang. Oh ya, tahu penyebabnya. Tahu. Nanti ini dulu Mas tadi ya. Oke. Ini. Gimana kalau Kang? Masih, Pak. Masih ngeblur. Masih sama Pak. Masa? Ini udah saya bilang. Iya. Tadi ngeblur karena ini share komputer soundnya sama komputer soundnya screen saya klik sekarang udah saya cek masih ngeblur juga. Ini kalau ngeblur ya saya nggak bisa bahas soal ini dan terakhir aja kita nggak dapat apa nanti coba ini gimana masih ngeblur mas. Belum muncul, Pak. Belum muncul. Masih loading, Pak. Bentar. Nanya gimana ya?
Belum kelihatan juga, Mas. Oh, ya udah, matiin sekarang. Belum kelihatan, Mas, Mbak. Masih belum, loading. Pak. Oke, kelihatan. Kita kuis dulu aja deh. Nanti ini nunggu saya baik ya. Iya, ini ada kelihatan nggak kelihatan, yang penting kita kuis dulu. Pembahasan setelah kuis ya. Kuisnya 90 menit. Setelah itu kita sini ya. Karena ini yang saya sampaikan kalau nggak keluar kalau cuma saya kasih kuncinya ada ngerti filosofinya. Cuman tahu jawabannya tapi nggak ngerti maksudnya apa. Oke, tadi pasti nggak ada masalah ya. Kenapa ini? Sinyal saya. Kita langsung kuis saja. Soalnya mau saya upload dulu di Google Classroom kita nggak kehilangan banyak waktu. Yang tidak muncul di neraca PPKD loh, Mas. Kalau PPKD kan investasi memang ada, ya kan? Karena dia terkait sama pembiayaan, ya. Oh, Ayo, aset tetap mungkin ya, Pak? Ya, aset tetap ya. Kenapa, Mas? Aset tetap nggak akan muncul di neraca PPKD? Karena kan belanja modal ya. Betul sekali. Karena PPKD tidak punya belanja modal, sehingga nggak mungkin beli aset tetap. Kalaupun dia dapat hibah barang, hibah barangnya kan perlu pemeliharaan nih. Pasti barangnya akan diserahkan ke SKPD, karena dia nggak punya belanja barang. Gitu ya, Mas ya. Oke, makasih Mas Wahyudi. Ya, Pak. Kemudian nomor 2, Mas Albertus. Nomor 2, jenis utang manakah yang di bawah ini yang hanya akan muncul di neraca PPKD? D, Pak. Yang mana, Mas? Yang D. D? Kayaknya, Pak. D atau B? Duh. Kenapa utang PPH? Kan di SKPD juga ada, Mas. Di SKPD juga ada utang PPSK kalau dia pakai. Jadi ini yang tepat adalah ini utang pinjaman ya. Karena pinjaman memerlukan pembiayaan, aktivitas pembiayaan itu hanya ada di PPKD ya. Oke, itu Mas Albert ya. Kemudian nomor 3, Mas Triadi. Tadi Triadi izin sholat dulu, Pak, katanya. Oh gitu. Baik. Mbak Bestika. Iya, Pak. Silakan, Mbak. Saya baca dulu. Yang C, Pak. Mbak, dibaca dulu, Mbak. Soalnya gimana? Apabila investasi permanen dicatat dengan metode ekuitas, maka transaksi yang mempengaruhi LO yaitu ekuitas berarti yang C. Ya, kalau yang C ayat jurnalnya gimana, Mbak? Yang C, investasi pada pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah. Betul sekali ya. Investasi itu masuk neraca, lah pendapatannya masuk ke LO gitu ya. Oke, terima kasih Mbak Bestika. Ya. Nomor 4, Mas Syafruddin. Mas Syafruddin? Apalagi istirahat? Oke, nggak ada respon. Mas Bogi. Iya, Pak. Silakan.
pada SKPKD terdapat dua jenis RKA, yaitu RKA SKPKD selaku SKPD dan RKA PPKD selaku BUD. Anggaran berikut ini yang tidak terdapat dalam RKA PPKD adalah, benar Pak. Kalau nggak salah yang D, Pak. Nah, betul ya, ini nomenklaturnya nomenklatur lama ya. Kalau yang sekarang di PP 12 2019 nggak ada istilah belanja langsung, belanja tidak langsung ya. Betul, karena PPKD itu semuanya belanja tidak langsung ya. Oke, makasih Mas Bogi. Nomor 5 Mbak Sekar. Iya, Pak. Terkait dengan anggaran atau DPA, PPKD sebagai BUD, manakah pernyataan berikut yang tidak tepat? Yang B bukan, Pak? Yang mana, Mbak? Yang tidak tepat loh ya. Kalau B kan terdapat target PAD dari hasil pengelolaan kekayaan dipisahkan, benar, karena dia memang menampung PAD yang dari dividen untuk PKD ya. Yang tidak tepat jadi yang mana? Sebentar, Pak. Ding 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 ding. Yang C bukan, Pak? Exactly, yang C ya. Karena belanja bagi hasil ini dan bantuan keuangan itu nggak masuk belanja operasi, dia belanja tidak langsung ya. Oke, makasih Mbak Sekar. Berikutnya nomor 6 Mas Boni. Mas Boni ada? Ya, halo Pak. Silakan. Oke. 6. Secara umum sumber daya daerah atau APBD terbesar adalah berasal dari transfer pemerintah pusat. Dalam format APBD, transfer dari pemerintah pusat berikut ini yang tidak termasuk dalam klasifikasi dana perimbangan adalah B, Pak, dana insentif daerah. Betul sekali, insentif daerah nggak masuk dana perimbangan ya. Oke, Mas Triadi udah bergabung? Halo, Mas Triadi? Hadir, Pak. Ya, nomor 7, Mas. Silahkan. Nomor 7, Pak. Yeah. Dalam penyajian LRA sesuai dengan SAP, perlu dilakukan mapping dari format versi APBD. Dalam LRA format APBD, jenis pendapatan berikut ini tidak termasuk dalam kelompok lain-lain. Pendapatan daerah yang sah adalah Ya, ini memang nomenklatur lama ya, ada format APBD, format ini ya, sebelum PP 12 2019. Apa, Mas? C. Ya. Lain-lain pendapatan daerah yang sah. Yang tidak termasuk ya, Mas ya. Jawabannya benar ini, Mas. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Karena dia masuk dalam PAD. Ya. Ya, Pak. Oke, nggak apa-apa. Oke, berikutnya tadi siapa yang chat ini? Oh, Mas Afrudin udah bisa dengar sekarang? Sudah, Pak. Ya, silakan Mas, nomor 8. Nomor 8, Dinas Pendapatan Daerah melaporkan saldo akun RK PPKD di sisi debit sebelum jurnal penutup. Hal ini berarti LRA dinas tersebut surplus, Pak. Tepat sekali, dia surplus ya, karena kalau dia di debit biasanya tebennya kreditnya adalah pendapatan kan gitu ya. Seperti yang kita pernah bahas. Oke. Makasih Mas Afrudin. Nomor 9. Tadi Mas Boni, Mas Bregi sekarang. Iya, Pak, nomor 9, Pak. Yang bukan merupakan transaksi resiprokal SKPD dan PPKD adalah
D ya Pak. Setoran Masa? pendapatan pajak. Masa? Yang benar. Setoran pendapatan pajak kan pasti Resiprokal. masuk ke kas daerah. Pasti ada resiprokalnya itu. Karena SKPD nyatet, PPKD juga nyatet. Makanya itu resiprokal kan? Ayo. A deh Pak. A. Tuh, nanti catat juga tuh. SKPD nyatet, PPKD juga nyatet. Tinggal bilang. Yang benar tiga mana Mas? Yang bukan yang bukan kan berarti dia nggak resiprokal, artinya hanya dicatat di salah satu saja. Ya. Pengembalian pendapatan retribusi ya Pak? Nah, pengembalian pendapatan retribusi tahun lalu ya. Ini kalau dicatat gimana? SKPD nyatet nggak nih? Catat Pak. SKPD nyatet? Nyatetnya gimana dong? Enggak Pak. Ini pendapatan retribusi adalah pendapatan di luar pajak ya. Kalau pendapatan di luar pajak tahun lalu, maka harus menggunakan akun ... Ayo, Mas Brigi ingat nggak? Harus menggunakan akun ... Beban tak terduga di Kasda. Nah, betul sekali Mbak Rima, ya, beban tak terduga di ininya sana, yang ininya belanja tak terduga ya. Oke. Jadi gitu ya, Mas. Siapa? Terus diingat-ingat ya. Ini kalau pengembalian pendapatan di luar pajak dari tahun lalu harus menggunakan pos beban maupun belanja tak terduga, di mana kedua akun ini hanya ada di PPKD, sehingga nggak mungkin resiprokal dong, karena SKPD nggak bisa nyata. Ya, oke, ini yang sebenarnya yang pengen saya sampaikan di sini ya. Oke, nomor 10, Mas Bergi, makasih ya. Nomor 10, Mbak Sekar, ayo. Iya, Pak. Barusan saya sudah, Pak. Oh, tadi udah ya? Iya. Oh, jangan, mohon maaf. Mbak Rusnanda. Ya, Pak. Silakan. Saldo RKSKPD akan bertambah atau berkurang dengan sebab di bawah ini, kecuali C, Pak, potongan PFK atas belanja SKPD. Potongan PFK atas belanja SKPD. Oke, ini kalau ada potongan ini, nyatetnya gimana, Mbak? Ini kan berarti di PPKD kan? Lupa. Kas di kas daerah bukan, Pak? Betul, kas di kasda debit. Pada utang PFK. Exactly, pada utang PFK. Jadi nggak mungkin nggak berpengaruh pada akun RK SKPD yang ada di PPKD. Gitu ya, Mbak ya? Ya. Baik, makasih Mbak Rusnanda. Berikutnya nomor 11. Mbak Kristanti. Silakan, Mbak. LRA dikenal istilah belanja transfer. Berikut ini yang termasuk dalam klasifikasi transfer adalah belanja bantuan sosial. Yang benar. Bansos kan nggak transfer, Pak. Bukan dikasih ke daerah lain, tapi buat masyarakatnya sendiri. Yang A ya, Pak? Iya, exact. Asal. Kasih ya. Oke, makasih Mbak Kristanti ya. Nomor 12, Mbak Rita. Baik, Pak. Nomor 12, sebuah Pemda membayar utang jangka panjang dan bunganya. Perlakuan atas transaksi tersebut pada sistem akuntansi pelaksanaan anggaran, SAPA, adalah sebagai berikut. B ya, Pak. Pembayaran bunga dicatat sebagai belanja, sedangkan pembayaran pokok utangnya itu dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan. Exactly ya. Bunga dicatat sebagai belanja, utang pokoknya dicatat sebagai pengeluaran pembiayaan ya. Nomor 13, Mas Daniel. Mas Daniel Calvin. Ya, Pak.
di dalam laporan keuangan konsolidasi yang Pemda, eliminasi atau utang dilakukan sebagai berikut. Yuk, Mas Calvin, yang mana? Mas Daniel? Iya, Pak. Ya? Charlie, betul sekali ya. Jadi ada eliminasi akun RKPPKD dan akun RKSKPD. Jadi teman-teman nanti kalau ada soal tentang laporan keuangan konsolidasi, Anda harus pastikan dulu akun saldo akun gabungan dari RKPPKD yang ada di seluruh SKPD dengan saldo akun RKSKPD yang ada di PPKD itu harus sama, ya. Kalau belum sama berarti memang harus ada ayat jurnal yang dibuat supaya dua saldo tersebut sama, ya. Itu. Karena di laporan keuangan konsolidasian tidak akan mungkin muncul akun RKPPKD maupun akun RKSKPD. Kalau itu muncul berarti laporan keuangan konsolidasinya salah. Ya. Oke, makasih Mas Daniel ya. Kemudian nomor 14 Mbak Rima. Ya Pak. Jumlah silpa pada LRA PPKD belum mencerminkan silpa yang sesungguhnya di tingkat Pemda. Alasannya yaitu Pak, di saya dah bentar Pak. Yang mana Mbak Rima? Ding 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 ding. Ingat ya, silpa itu kan basis kas. Jadi Anda nggak usah mikir jauh-jauh. Ya, yang terkait sama kas-kas saja yang mana? Yang A nggak Pak? Exactly, yang A ya. Silpa Ya, berarti sama LRA ya. Yang lain-lain kan ada LRA. segala macam itu salah ya. LO. Oke. Iya Pak. Makasih Mbak Rima. Makasih Pak. Iya Pak. Baik, nomor 15 Mas Faris. Ya Pak, Pemda tidak perlu menyusun laporan perubahan SAL. Alasannya adalah karena Di kuis ada nih. Ayo Mas, yang mana Mas? Mas Faris. Tunggu Pak, masih mikir Pak. Waduh, saya tunggu sampai berapa lama nih? Yeah. Kalau di film nih, I can't wait any longer. Ya Mas Faris. Ding ding ding. Yang C bukan Pak? Betul sekali yang C ya. Karena silpa yang I-nya kecil ini otomatis menjadi penerimaan pembiayaan seluruhnya di awal tahun berikutnya ya. Oke. Makasih Mas Faris ya. Ini nomor 16-17 ini sudah kita bahas ya. Waktu di PPT ada soal-soalnya dari sini. 18-20 juga sudah ya. Kemudian yang nomor berikutnya ini semuanya nggak ada hubungannya sama kita karena berkaitan sama dana desa ya, nggak masuk dalam RPS kita. Nah sekarang saya akan ke soal berikutnya ya. Ada pertanyaan nggak mengenai ini yang review PPKD ini? Nah, kalau berikutnya ini nanti campuran ya antara SKPD sama PPKD. Baik, tadi dari Mas Faris ya. Sekarang yang ini udah kelihatan belum Mbak Mas yang soal ini yang baru? Udah Pak. Udah ya. Baik, sekarang nomor 1. Tadi Mbak Mas Rehan. Oh iya Pak. Nah jadi
kronologis peraturan perundang-undangan yang mengatur implementasi akuntansi berbasis akrual pada pemerintahan daerah yang paling tepat itu yang B bukan? Bukan salah, jadi benar. Benar ya Mas ya, dari akrual tuh tonggaknya dari PP 71 ya. Oke, makasih ya Mas Rehan ya. Oke, nomor 2 Mas Fatur. Baik Pak, nomor 2. Pernyataan terkait transaksi resiprokal yang paling tepat adalah yang D Pak kayaknya. Akun RK PPKD dan akun RK SKPD bertambah karena SP2D aliasnya SKPD. Ya, betul sekali ya. Yang jelas kalau akun RK PPKD saldo normalnya kan dikredit ya, karena dia merupakan ekuitas bagi SKPD. Kemudian saldo akun RK SKPD bagi PPKD merupakan aset, maka saldo normalnya di debit gitu ya. Oke, ini sepertinya sudah kita bahas ya, saya baru sadar yang sudah bahas ya. Kita langsung loncati aja yang langsung PPKD coba. Oh ya, ini kayaknya dulu ada yang salah deh. Oke, ini nomor 6. Nomor 6 tadi bisnis. Mas Rafif sekarang. Mas Rafif udah belum? Belum, Pak. Silakan Mas Rafif. Pernyataan berikut yang tepat terkait akuntansi dan pelaporan keuangan di Pemda. Yang C bukan, Pak. Mana? Yang C. Pembiayaan berpengaruh langsung pada LO. Masa pembiayaan kan dia utang, pengaruhnya kan neraca nanti Mas dia. Ini pernyataan yang tepat ya. Berarti yang mana Mas? Mas Rafif. Tadi ada hubungannya sih dengan soal sebelumnya. Yang D, Pak. Betul sekali. LP-SAL bersifat opsional, tidak diwajibkan ya. Oke, makasih Mas Rafif. Berikutnya nomor 7 Mbak Helena. Iya Pak, saya Pak. Dalam RKA SKPKD selaku SKPKD terdapat belanja langsung untuk melaksanakan program atau kegiatan. Nah, betul. Kalau dia selaku SKPD, ya ada belanja langsung ya. Dulu istilahnya langsung tidak langsung ya, meskipun sekarang sudah nggak ada ya. Oke, makasih Mbak Helena. Iya Pak. Nomor 8 Mbak Nurlail. Baik Pak. Nomor 8, penyertaan modal daerah pada BUMD dan atau badan usaha BU lainnya merupakan yang B bukan Pak, investasi jangka panjang permanen. Nah, kenapa disebut permanen, Mbak? Kenapa ya? Karena tidak sementara, Pak. Apa, Mbak? Ini kan kalau penyertaan modal bentuknya apa sih, Mbak? Kita beli apa sih? Kayak saham gitu, Pak. Betul, saham. Kira-kira karakteristik saham seperti apa? Ekuitas. Iya, ekuitas itu kenapa ini? Kenapa disebut permanen? Karena tidak punya tanggal jatuh tempo. Ya enggak? Saham ada jatuh temponya enggak? Enggak ada. Nah, makanya disebut permanen, ya. Oh iya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, Mbak Nolaili, makasih. Berikutnya nomor 9, Mbak Ilzi. Baik, Pak. Pembelian obligasi, pembentukan dana bergulir, pemberian fasilitas pendanaan kepada UMKM merupakan C. Investasi jangka panjang non-permanen. Nah, kenapa masuk investasi non-permanen, Mbak? Karena itu loh Pak, apa bisa tuh? ngomongnya susah.
Tinggal kebalikan yang tadi. Obligasi ini gimana karakteristiknya? Dana bergulir itu piutang ya. Apa Mbak? Kalau yang tadi saham kan Current permanen nih. liabilities. Kalau tadi saham kan permanen nih. Yang ini kenapa non permanen? Berarti dia obligasi punya apa? Ada jatuh temponya, Pak. Betul sekali. Ada tanggal jatuh tempo sehingga disebut non permanen ya. Karena mungkin setelah 5 tahun, 10 tahun bisa kita tarik lagi uangnya ya, jatuh tempo. Gitu ya, Mbak Ilzi ya. Baik, Pak. Oke, terima kasih. Berikutnya nomor sedoso nggih, nomor sedoso atau 10 atau 10 atau asyara. Nah, Mbak Nisfi. Baik, Pak. Nomor 10, dana yang merupakan aset tak lancar dibentuk dalam beberapa tahun untuk kemudian dicairkan pada tahun tertentu untuk tujuan pengeluaran khusus, misalnya kegiatan pilkada dan PON, merupakan C, dana bergulir, Pak. Yang benar, dana bergulir. Dana cadangan. Iya, dana cadangan. Salah baca, ya. maaf, Pak. Ya, nggak apa-apa. Makasih, Mbak ya. Iya, Pak. Oke, berikutnya nomor 11, Mas Kevin. Baik, Pak. Nomor 11, terbitnya SP2D atas pengajuan SPMUP untuk penyediaan uang persediaan yang diajukan oleh bendahara SKPD akan dicatat oleh PPKD dengan jurnal B, Pak. RK SKPD pada kas di Kasda. Nah, tepat sekali ya. RK SKPD pada kas di Kasda. Oke. Terima kasih Mas Kevin. Berikutnya nomor 12, tadi Mbak Nisfi ya. Mas Naufal. Ya, Pak. Nomor 12. Pemerintah daerah memiliki kepemilikan saham sebesar 51% pada BUMD. Berdasarkan laporan keuangan audited, BUMD mengumumkan laba sebesar 10 miliar rupiah. Atas kejadian ini, jurnal yang dicatat pada BPKD yaitu yang D, Pak, investasi jangka panjang 5 miliar 100 juta rupiah pada debit. Oke, tepat sekali ya, investasi jangka panjang. Terus kreditnya apa Mas kalau dicatat nih? Kalau dicatat, ini Pak, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan. Bukan? Nah, kekayaan daerah yang dipisahkan atau pendapatan laba, bagian laba pemerintah gitu ya. Oke, makasih ya Mas. Mas Noval tadi ya. Berikutnya nomor 13, Mbak Christine. Nomor 13, akun yang tidak disajikan pada neraca PPKD adalah B, Pak. Oke, tadi ini udah pernah ya. Nggak apa-apa, bagus Mbak Christine ya. Masih ingat, akan tetap ya. Terima kasih. Nomor 14, tadi Mas Mbak Nadia. Baik, Pak. 14, transaksi belanja yang tidak terjadi pada PPKD adalah D ya Pak, belanja barang dan jasa. Exactly, karena barang dan jasa dipunyai oleh SKPD ya, PPKD nggak punya ya. Baik, makasih Mbak Nadia. Nomor 15, Mas Larry. Ya Pak, 15, penerimaan kas atas pengembalian belanja periode sebelumnya atau setelah pelaporan keuangan tahun yang bersangkutan diterbitkan, yang diterima pada periode berjalan akan dicatat dalam pos B, Pak. Yang mana, Mas? Yang B, Pak. Pendapatan lain-lain tahun berjalan. Nah, betul, pendapatan lain-lain tahun berjalan LRA ya. Oke, makasih Mas Leri ya. Ini jangan lupa ya Mbak, Mas, kalau pengembalian belanja, kalau tahun lalu bagi SKPD dia akan mencatat sebagai pendapatan lain-lain ya. Demikian juga kalau belanja yang ada di PPKD juga demikian ya. Tapi kalau tahun berjalan dia akan men-top up kembali pagu belanja dan mengurangi beban ataupun nilai aset yang dibeli kalau dia memang beli aset ya. Baik, nomor 16 Mas Rizky. Iya Pak, nomor 16. PPKD menerima pencairan deposito termasuk bunga yang telah jatuh tempo dalam waktu 9 bulan. Atas transaksi ini, jurnal pencatatan yang tidak tepat adalah
B, Pak. Penerimaan pembiayaan investasi jangka panjang itu dikredit. Kenapa salah, Mas? Bentar, Pak. Termasuknya. Karena deposito itu termasuk jangka pendek kan tidak membutuhkan transaksi pembiayaan ya. Iya, Pak. Gitu ya, Mas ya. Langsung aja ya, Pak. Oke, nomor 17. Tadi tinggal terakhir ya, Mas Manawari ya. Mas Ghazali ya? Manawari dulu, Mas Manawari dulu, Manawari. Mas Manawari. Baik, Pak. 17. SKPD menerima BASP kendaraan dinas. Harga yang tercantum Rp500 juta, belum termasuk PPN dan PPH pasal 22 senilai Rp60 juta. SP2D atau sudah mobil dinas ini belum terbit. Jurnal untuk mencatat transaksi ini adalah yang C, Pak. Peralatan dan mesin debit belanja kredit sebesar Rp560 juta. Yang mana, Mas? Yang C, Pak. C ya, utang belanja ya, karena dia belum dibayar ya. Oke, makasih Mas Manawari. Ya, The last one is Mas Ghazali. Baik, Pak. Nomor 18, unsur neraca PPKD yang benar adalah B, Pak. Piutang investasi jangka panjang, dana cadangan. Oke, tepat sekali ya. Oke, bentar ya Mas, Mbak. Saya ke portal dulu ya. Baik, dan demikian selesai ya Mbak. Mas tadi tinggal 2 soal gampang ya. Bentar, 2 soal tadi mana ya? Ini ya. Oke. Ini sekarang cepet-cepetan nih, siapa mau raise hand nomor 19. Saya coba, Pak. Ini Mas Faris ya, sudah tunjuk tangan. Iya, Pak. Jawabannya C, Pak. Kenapa, Mas? Belanja subsidi itu hanya ada di PPKD, Pak. Dan tidak berhubungan sama resiprokal. Ya, nggak ada hubungannya sama resiprokal, sehingga nggak ada hubungannya sama akun ini ya. Oke, bagus Mas. Mas Faris. Oke, nomor terakhir. Silakan raise hand. Siapa yang sudah raise hand ini? Mas Manawari, duluan. 20. PPKD menerbitkan SP2DLS untuk pengembalian pendapatan pajak daerah yang dipungut oleh SKPD. Maka air jurnal yang tepat untuk SKPD adalah yang D, Pak, pendapatan pajak di debit. Ini SKPD ya, jadi pendapatan pajak di debit, kreditnya apa, Mas? Kreditnya apa? SKPD, Pak. RKPPKD. Oh, itu kembali. Kan yang nyatet SKPD, Mas? Iya, Pak. Ya, yang nyatet SKPD berarti RKPPKD. Oke, makasih Mas Manawari ya. Oke, dan demikian tuntas sudah ya pembahasan kita. Ini nanti insya Allah saya share nih, soalnya kayaknya udah di-share kemarin ya. Tapi kunci jawabannya nanti belum saya bagi ya. Sama kunci jawaban yang soal-soal pilihan ganda tadi plus kuis hari ini, insya Allah semuanya akan saya share hari ini ya, buat persiapan teman-teman ujian. Oke, sebelum saya akhiri perkuliahan kita yang menarik, keren, kita menarik. Masih ada pertanyaan, Mbak, Mas, mengenai materi ujian?
Jadi teman-teman harus siap ya, bisa Pak, saja soalnya boleh. nanti itu ya. Ya, gimana Mbak Elzi? Boleh tanya yang investasi tadi Pak yang di soal kuis itu Pak. Kenapa? Kalau di buku itu kan dicatat sebagai kasda pada untuk pencatatan dividen dicatat kasda pada pendapatan investasi. Kalau yang di PPT itu mengkredit piutang, Pak. Kalau nggak salah. Oh, gini Mbak, itu kasusnya kalau ketika ini tahapannya gini. Pertama ada pengumuman dividen. Ketika ada pengumuman bahwa perusahaan itu akan bayar dividen, maka Pemda bisa mengakui dulu sebagai piutang ya. Piutang pada pendapatan investasi atau pendapatan hasil kekayaan daerah dipisahkan atau pendapatan bagi hasil laba gitu ya. Tergantung nanti akun yang disediakan apa ya. Nah, itu begitu. Tapi ketika dia dibayar tunai, maka dia mengkreditnya piutang. Tapi kalau waktu RUPS itu waktu pengumuman dividen perusahaan tidak mengakui piutang, maka dia bisa langsung mengakui sebagai pendapatan. Ya, toh nanti sama karena piutangnya sama-sama hilang nanti, iya Mbak. Terima kasih Pak. Ya Mbak Elzi. Ada lagi teman-teman? Izin bertanya Pak. Wes kompak. Silakan. Siapa duluan ini? Saya duluan nggak apa-apa deh Pak. Ya, Mas Leri monggo. Terkait sama soal kuis tadi Pak, tadi saya bingung Pak untuk pendapatan yang nggak dianggarkan, misal kayak pendapatan yang pengelolaan hasil kekayaan daerah yang dipisahkan sama investasi, misal nggak ada di DPA Pak, tapi kemudian di akhir periode ternyata ada pendapatan itu masuk ke LRA apa enggak Pak? Atau masuk ke LO aja gitu Pak? Pertanyaan bagus ya. Jadi gini teman-teman, kalau pendapatan itu prinsipnya meskipun tidak ditargetkan atau tidak diestimasi di dokumen DPA, kita boleh mengakui realisasi pendapatan di LRA maupun di LO. Gitu ya Mas. Yang nggak boleh kalau belanja pagunya nggak ada atau pagunya sudah habis, dia nggak boleh ada realisasi belanja di tahun itu lagi, gitu ya. Tapi kalau pendapatan, that's fine, kita nggak mentargetkan, tahu-tahu ada pendapatan masuk kita tolak. Saya tolak kamu nggak boleh masuk karena kamu nggak saya targetkan, gitu ya. Kalau uang masuk silakan, tapi kalau uang keluar lihat dulu pagunya masih ada nggak, gitu ya Mas Ferry ya. Kemudian Pak untuk itunya Pak persentasenya kayak mana Pak? Persentasenya nggak apa-apa, jadi nanti bisa jadi dia LNE dia, karena kan ininya pembandingnya nggak ada. Oh iya Pak. Ya. Makasih Pak. Bagus pertanyaannya ya. Tadi Mas Faris mau nanya? Cuma mau nanya ini saja Pak, pendapatan atas bunga itu masuk ke hasil kekayaan daerah yang dipisahkan atau lain-lain PAD yang sah Pak? Oh itu lain-lain PAD yang sah Mas. Jadi kalau kekayaan daerah yang dipisahkan itu biasanya berkaitan dengan dividen ya. Pendapatan kita peroleh dari bagian laba pemerintah atas penyertaan kita di perusahaan daerah ya. Gitu ya Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, terima kasih. Oke. Jadi teman-teman harus benar-benar matang ya siklus SKPD dan siklus PPKD beserta bagaimana cara kita menyusun laporan keuangan konsolidasian. Sudah kita bahas juga pekan lalu tentang konsolidasian, sebenarnya nggak susah ya, tinggal menggabung-gabungkan akunnya, kemudian mengeliminasi akun RK PPKD dan akun RK SKPD. Ya. Oke, ini Mas Manuari masih tunjuk tangan ini, tunjuk tangannya tadi atau yang sekarang ini? Oh, enggak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, sebagai penutup tadi Mas. Izin Pak. Oh, Mas menanya, silakan. Enggak Pak, izin foto bersama Pak. Oh, kirain mau nanya. Oh ya Mas, silakan. Ini Mas Calvin tadi masih nanya. Pak, izin bertanya Pak. Yang tentang soal yang kuis tadi Pak, kalau misalnya anggaran belum direalisasi Pak, itu anggarannya dikurangi nggak Pak atau tetap Pak? Yang mana Mas? Yang soal kuis tadi Pak, yang poin N. Anggaran akan di atas. Tidak, kita nggak bisa klaim lagi gitu istilahnya ya. Ya Pak. Ya, kalau tidak bisa klaim, berarti kan kita tidak perlu mengakui piutang, sehingga tidak perlu dicatat. Oh, baik Pak. Ya. Kalau yang lalu kan kita mengklaim sisanya, itu mengakui piutang. Nah, ini sisanya nggak bisa diklaim, karena ternyata realisasi kita ya sudah mentok gitu loh. Ya.
Itu Mas Daniel ya. Baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kami. Oke, teman-teman semua ya, terima kasih telah membersamai perkuliahan ini selama 14 kali pertemuan. Tentu juga ada suka duka, bahagia, canda tawa, air mata, Saya sebagai secara pribadi saya juga ucapkan permohonan maaf ya apabila dalam 14 pertemuan saya belum bisa optimal memberikan pencerahan buat teman-teman, belum bisa menjadi teman diskusi yang baik barangkali buat teman-teman ya. Sebagai manusia biasa tentu tak luput saya dari kekurangan, saya minta maaf yang besar-besarnya. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa menjadi lebih baik lagi. Dan tak lupa saya harapkan teman-teman semua sukses dalam UAS ya Mas ya Mbak. Semua mata kuliah Anda lulus gitu ya. Amin. Amin. Kita jumpa lagi nanti di semester genap ataupun ya minimal kita jumpa di pintu wisuda ya enggak? See you in graduation gitu ya. Kan pengennya kita semua ya wisudanya offline Mbak ya. Amin. Nah, kita bisa bareng-bareng selfie gitu kan. Kalau selfie, buat selfie ya, wifi ya Mbak. Wifi. Kita namanya seperti itu ya, tidak hanya mengenal di Zoom tapi juga mengenal secara kopi darat. Oke. Mungkin dari teman-teman ada yang mau disampaikan? Mau foto, Pak. Oh, mau foto, seneng banget sih. Bagi, mungkin ada yang mau disampaikan. Tadi Mas Safrudin mau tebak-tebakan. Iya, Udin. Mana Sob? Ayo, Din. Mana Sob? Bentar, Pak. Saya cari lagi, Pak. Ada tadi. Jangan cepat aja pakai share screen lagi. Enggak, Pak. Oh, enggak. Ada tadi. Oh, ini, Pak. Apa? Berbaju putih tapi bukan dokter, berekor tapi bukanlah hewan, bertopi hijau tapi bukanlah tentara. Susah amat, Mas. Berekor bukan hewan, bertopi hijau bukan. Bertopi hijau bukan tentara, berbaju putih bukan dokter. Berbaju putih bukan dokter. Ya apa ya? Baju topinya hijau, bajunya putih, punya ekor. Maskot ini berarti ya? Maskot. Bukan, Pak. Kok ini ada jawab toge? Emang bener toge? Bener, Pak. Bisa aja. Oh iya ya. Makasih Mas Amrudi ya atas hiburannya. Iya, Pak. Jadi punya bahan candaan lagi nih buat ke depan ya. Karena ini nanti sama-sama saya istirahat dulu ngajar, baru bulan Maret kita ketemu lagi insya Allah ya. Oke, makasih teman-teman semua. Kalau mau foto ya silakan ya. Sebelum foto saya ada satu kalimat lagi saya sampaikan teman-teman ya. Bahwa bagi saya tidak ada kata bekas mahasiswa ataupun mantan dosen ya. Jadi tolong kalau Anda sudah jadi pejabat, jadi ini ya, kalau ketemu saya, wah itu mantan dosen saya. Jangan itu menurut kata-kata yang menyakitkan buat saya ya. Mungkin buat orang lain biasa nyebut mantan. Kalau saya nggak senang disebut mantan dan saya juga tidak akan menyebut Anda sebagai bekas atau mantan mahasiswa saya. Karena Anda semua sahabat saya. Karena Anda akan menjadi calon kolega saya di masa mendatang, kolega-kolega sama-sama ASN ya, dan kita sama-sama berjuang demi Bipor TV dan kita lupakan kata-kata mantan sama bekas ya Mas Mbak. Yang ada adalah kita pernah berinteraksi di suatu masa yang indah untuk sama-sama membangun ilmu agar ilmu ini bisa kita implementasikan di dunia kerja kita nanti untuk Ibu Pertiwi yang kita cintai. Oke, gitu ya Mbak, Mas, pesan saya. Baik, silakan kalau mau foto berarti harus dibuka semua. Ini udah buka semua. Baik, Pak. Ayo teman-teman. Cie, ini baru kelihatan wajah lucunya nih, Cie. Sudah menyiapkan rumahnya ya background. Saya nggak punya background ini. Ini sudah hidup semua belum ini? Atau mungkin karena ini ya apa namanya jaringan saya kali ya, saya belum bisa melihat semuanya ya. Oke, silakan siapa yang mau foto nih, Mbak? Saya hitung ya, Pak. Wes, kayaknya gimana nih? Cia. Kayaknya gitu. Cia. Menurut Pak Puji. Kayaknya kompak Pak Puji. Ya.
Ini maksudnya L itu maksudnya lulus. Kita mau lulus gitu. Ini menembak hasil ujian. Satu, yang hitungin saya sih. Iya Pak, saya Pak. 1, 2, 3. Udah, sekali lagi. Oke. 1, ting. 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke. Terima kasih ya, Mas, Mbak. Oke. Salam sehat selalu, salam buat kedua orang tua. Semoga keluarga teman-teman semua sehat selalu ya. Kita semua bisa melewati masa pandemi. Aduh, saya jadi terharu ini ada kata-kata. Apa namanya? Kita bisa melewati pandemi dengan tegar ya. Something that cannot kill us, it will make us stronger. Ya. Insya Allah kita bisa melewati pandemi dengan lebih kuat, tegar secara fisik maupun secara mental. Oke? See you next time. Semangat pagi teman-teman semua, semangat keras. Semoga mendapatkan hasil yang terbaik. Dan Amin. Assalamualaikum Amin, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Pak. Selamat pagi, Pak. Doanya ya, Pak. Assalamualaikum ya. Pak. Sehat terus, Pak. Salam sehat semuanya.